jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Tapi yang ada tadi kebanyakan jaksa kan malah melempar bahwa banyak isinya baper lah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab kini memasuki babak baru. Sebelumnya pihak Habib Rizik Syihab meminta sidang digelar secara tatap muka, secara langsung atau offline. Sidang lanjutan mengenai pembacaan eksepsi atau nota keberatan Habib Rizik Syihab yang tertutup dilaksanakan pada hari Selasa 30 Maret di PN Jakarta Timur. Seperti diketahui, dilansir dari Kompas, ada 5 kasus yang Rizik singgung dalam eksepsinya. Pertama, kerumunan yang disebabkan oleh anak dan menantu Presiden Jokowi dalam gelaran pilkada di Solo dan Medan. Kedua, kerumunan anggota Watimpres di Pekalongan. Selanjutnya, kerumunan yang dihadiri Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Raffi Ahmad saat pesta ulang tahun di Mampang, Perapatan pada 13 Januari 2021. Keempat, kerumunan acara Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Terakhir, kerumunan yang ditimbulkan Presiden Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Rizik pun merasa dirinya dikriminalisasi bahwa kasus kerumunan di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum. Sementara itu dilansir dari Detik, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menanggapi eksepsi atau nota keberatan Habib Rizik Syihab. Jaksa mendapatkan giliran menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan atau eksepsi yang telah lebih dulu disampaikan Habib Rizik Syihab dalam sidang perkara dugaan penghasutan berujung kerumunan di Petamburan dan Tebet. Jaksa mengutip hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Awalnya, jaksa menilai eksepsi yang diajukan Habib Rizik bukan merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP. Jaksa menilai eksepsi Habib Rizik sekedar argumen dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Jaksa mengatakan bahwa keberatan terdakwa tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana hukum di Indonesia. Jaksa kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa membacakan hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak adil kepada orang yang melakukan kesalahan, sekalipun orang yang bersalah itu adalah keturunannya. Selain itu, jaksa juga menilai penggunaan kata-kata yang menyebut JPU, Dungu, dan Pandir tersebut tidak tepat. Jaksa juga mengatakan bahwa adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dan rezim zalim dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat. Mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hukum yang terakhir melaksanakan eksekusi. Jaksa menegaskan pihaknya tidak memahami pernyataan yang dinilainya non-yuridis itu. Selain itu, JPU dalam melaksanakan tugasnya tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Jaksa menilai kata dungu dan pandir yang disampaikan Habib Rizik dalam eksepsinya hanya mengikuti emosi semata. Menurut jaksa, kata-kata tersebut hanya digunakan oleh orang tidak terdidik. Menurut jaksa, tidak seharusnya kata dungu dan pandir ditujukan untuk JPU, sebab JPU merupakan orang-orang berpendidikan dan berkompeten. Untuk itu, sebagai pelajaran, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Sehingga pada akhir halaman 9, pengamat penasihat hukum menafsirkan adanya kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu, dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat. Mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hakim, dan terakhir melaksanakan eksekusi. Untuk diketahui, Habib Rizik menyebut JPU, Dungu, dan Pandir dalam sidang eksepsinya pada Jumat 26 Maret 2021 lalu. Habib Rizik menyebut JPU, Dungu, dan Pandir karena persoalan SKT ini. Dia juga menyebut JPU menyebar hoaks dan fitnah. Bahkan jaksa pun membeberkan sikap Habib Rizik yang dinilai bertentangan dengan revolusi akhlak.
Jaksa juga membeberkan umpatan Habib Rizik terhadap tim jaksa di perkara ini. Jaksa mengatakan apabila yang diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir dan seterusnya itu tidaklah pantas. Pada prinsipnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Habib Rizik dan tim pengacara. Jaksa juga meminta majelis hakim melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan saksi. Sementara itu, dilansir dari Detik, pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menanggapi pernyataan jaksa penuntut umum atau JPU yang menyebut kata dungu dan pandir hanya digunakan oleh orang-orang tidak terdidik. Eksepsi bahwa itu tidak sesuai. Masalah dia membantah itu kan memang kewenangan dia dan waktunya mereka untuk membantah. Tapi kita tetap pada permohonan kita untuk eksepsi tersebut. Aziz menyebut jaksa baper. Menurut Aziz, hadis yang disampaikan jaksa itu benar, namun hadis itu tidak tepat jika disamakan dengan kasus Habib Rizik. Ada tadi kebanyakan jaksa kan malah melempar bahwa banyak isinya baper lah, tersinggung dengan kata-kata pandir, dungu, dan zalim setelah sedang semestinya dan semisalnya. Habib Rizik dan tim pengacara bakal menyampaikan sedikit tanggapan soal pernyataan jaksa. Tanggapan tersebut berupa bantahan terhadap pernyataan jaksa terkait eksepsi Habib Rizik. Adapun hasil dari persidangan nantinya diharapkan semuanya dapat berlaku adil dan sidang lanjutan dapat berjalan dengan lancar. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.